Jakarta. Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Tipikor Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bali melaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Pada Kamis pagi, 7 November 2024, dalam laporannya, Pande Mangkurata didampingi jajarannya DPD GT, sebagai perwakilan Garda Tipikor Indonesia DPD Provinsi Bali. Setiba di gedung KPK, Pande Mangku langsung menyerahkan berkas-berkas laporan ke KPK dan setelah dari KPK di hari yang sama Nyoman Rata langsung menuju gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan sore. Berkas-berkas yang diserahkan oleh ada 3 laporan antara lain Pemprov Bali, Kota Gianyar dan Pemkab Bangli. Adapun laporannya tersebut, merupakan dugaan tindakan pidana korupsi, menurut Ketua Dewan Pembina Garda Tipikor Indonesia ini bermacam kasus. Salah satunya adalah yang tengah menjadi sorotan masyarakat Bali, yakni pembangunan gedung kesenian Bali yang diduga mangkrak. Sehingga masyarakat Bali secara adat budaya sosialnya dan kesenian di Bali yang cukup dikenal sampai saat ini, masyarakat berharap pembangunan tersebut agar segera diselesaikan. Selain itu, proyek yang tengah menjadi sorotan publik, salah satu pembangunan jalan tol menggunakan anggaran belanja pemerintah pusat, APBN, dengan nilai anggaran yang sangat fantastis. Adapun pelaporan oleh perwakilan LSM Garda Tipikor yang lainnya pemerintah, Kota Gianyar dan Pemkab Bangli. Garda Tipikor Indonesia melaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi temuan bukti-bukti sejak tahun 2019 sampai 2024 tahun ini. Adapun kasus dugaan tindak pidana korupsi Indonesia diantaranya pembangunan gedung kesenian Bali, proyek jalan, dana desa hingga bansos. Menurutnya, berkaitan dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kaitannya dengan kasus diduga di sana ada korupsi, dan tentu hal tersebut penggunaan keuangan negara. Dijelaskan Pande, adapun nama pejabat yang dilaporkan. Ya, kami datang ke kantor KPK untuk membuat sebuah laporan informasi kaitannya dengan masalah korupsi di Bali. Ya. Jadi ada 3 laporan, yaitu di Provinsi Bali, 1 Kabupaten Gianyar, yang kedua di Kabupaten Bangli. Ya. Kaitannya dengan kasus diduga di sana ada korupsi, ya, dan pidana korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Yang dilaporkan itu tidak bisa kami sebutkan di sini, ya. Namun itu adalah pejabat yang jelas pejabat yang mengelola keuangan daerah atau mengelola keuangan negara. Ya, tentu macam-macam. Ya. Kalau misalnya di provinsi yang kami laporkan itu kaitannya dengan proyek fisik, ya, baik itu pembangunan pusat kesenian Bali, kalau di sana namanya PKB, ya, ada juga sih salah tentang ya jalan tol yang notabene saat ini macet. Pertama begini, kalau anggarannya PKB itu anggarannya kami lihat untuk ini lah sampai 1,7 triliun ya. Kalau di jalan tol ya kami mendengar itu ada kerugian. Selanjutnya, dugaan korupsi di sejumlah pemerintah di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli. Dari 3 pemerintah tersebut dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Tipikor Indonesia DPD Provinsi Bali. Dugaannya itu ada beberapa pengerjaan proyek pembangunan yang tengah disoroti oleh kalangan tokoh masyarakat. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut untuk alokasi membangun gedung kesenian di Bali padahal mencapai hingga triliunan rupiah, sedangkan kerugian yang ditaksir diduga hingga ratusan miliar rupiah. Selain kerugian tersebut, hal yang lebih penting adalah mental masyarakat sangat berdampak sosial terhadap masyarakat Bali adalah pembangunan tersebut. Dari Jakarta, tim mengabarkan.
kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar, yaitu tentang pembangunan fisik, pembangunan pasar, tentang bansos, dana desa, itu kami jadikan satu. Nanti mudah-mudahan nanti setelah itu ada pendidikan dari KBK, itu akan tertera berapa sebenarnya kerugian. Yang jelas ya kerugian secara yang mendalam itu adalah kerugian mental masyarakat yang notabene itu adalah uang rakyat, yang untuk kepentingan rakyat. Kalau itu misalnya dikorupsi kan kasihan masyarakat ya, sehingga angka kemiskinan naik ya, termasuk juga dampak sosialnya banyak, termasuk dampak sosial budaya. Jadi ini berpengaruh kepada mental ya. Kalau itu misalnya korupsi sampai masuk tingkat desa ya, kita ketahui di Bali itu kan budaya itu cukup banyak lah kan, dan itu bagi koruptor itu tentu ini sangat menodai nama masyarakat Bali ya yang melakukan koruptor ya. Mudah-mudahan nanti segera itu terbukti ya, sehingga di Bali itu ya korupsi itu makin berkurang. Itu mulai ada dari anggaran 2019 ya, ya mungkin sekarang kan udah 2004 ya, dari anggaran itu kayaknya udah banyak sekali kebocoran di sana. Dan saya lebih semangat ketika ada presiden kita yang punya program memberantas korupsi, ingin bersih-bersih dulu ya, demi kelancaran pembangunan, demi mempercepat kesejahteraan masyarakat. Saya mendukung sekali itu. Dengan itu saya akan lebih semangat lagi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi ya, yang kami ada sebagai LSM ya. Itu kami berterima kasih pada Bapak Presiden dengan bijaknya itu. Tapi kalau kita lihat pengelolaan anggarannya cukup tinggi tuh ya. Kalau misalnya Bangli pembangunan rumah sakit ya dengan dana ya hampir 70 miliar gitu semuanya. Kalau total keseluruhannya mungkin sampai 2-3 triliun ya. Ya kalau potensi kerugian negara dengan anggaran sekian triliun lah, katakan misalnya di Bali ya, paling sedikit kami estimate itu adalah 10% paling sedikit sudah ada kebocoran di sana ya, bisa diperkirakan lah di sana yang itu ya. Kalau lihat daripada yang kami indikasikan koruptor juga kekayaannya juga meningkat ya. Mudah-mudahan ya kami berharap besar ya agar KBK segera turun menyelidiki dan berikut ya, biar menindak tegas bagi koruptor. Walaupun itu selama ini adalah yang di atas ya, mulailah dari tingkat desa ya. Kalau ini sudah sepertinya udah masif gitu dan terstruktur, mulailah dari tingkat bawah juga diperhatikan oleh KPK ya, sehingga dampak ini kan, dampak masalah korupsi ini kan yang dikandungkan di desa itu kan cukup ya, seperti yang saya sampaikan tadi secara umum di contoh desa dan sebagai contoh yang kami duga di sana kental dengan penyalahgunaan uang desa atau sana korupsi gitu misalnya. Langsung datang ke Kejaksaan Agung membawa laporan ya, laporan 3 hal, yaitu melaporkan kasus yang ada di Provinsi Bali, melaporkan yang ada kasus di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli kaitannya dengan kasus masalah
korupsi. Kami sudah Penerimaannya? ya, penerimaannya sudah, ya itu kami sudah dapat tanda terima. Nah, mudah-mudahan itu nanti ada tindak lanjut di situ. Harapannya besar bahwa sebentar laporan kami ya, itu bisa ditindaklanjuti segera. Tapi ya itu minimal bocornya begitu menurut pemantauan kami.